Aikal husna yughfir lana dhunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala rusalina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qaribna ani syarri ba'idna wa qurba raja'una akhiran minnal muna baligh maqasidana wa hadiha walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk ngaji bareng bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai ahlul jannah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita ini sedang dalam keadaan merdeka. Keadaan apa, Bu? Merdeka. Jadi merdeka itu sebetulnya, kata Al-Imam Al-Qushairi,
ketika kita ini tunduk terhadap hukum Allah. Allah nyuruh sholat subuh, kita bangun sholat subuh. Allah suruh kita untuk belajar, kita belajar ngaji. Itu namanya taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat daripada kemerdekaan yang harus kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Maka sekali lagi, merdeka itu bukan hanya kita diberikan oleh Allah seperti kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi hakikat kemerdekaan ketika kita tidak dijajah oleh makhluk, tidak terpengaruh oleh makhluk, hanya mau dijajah, mau diatur oleh Allah, itulah yang hakikatnya sebagai kemerdekaan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Masih pada surat Saba. Ini ayat yang ke-49, sudah mau khatam surat Saba. Di ayat yang ke-49 surat Saba ini, Allah sampaikan tentang salah satu sifatnya Allah. Jadi Allah punya sifat namanya Al-Haq, zat yang maha benar. Jadi kebenaran Al-Haq itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah punya sifat, atau Al-Haq itu merupakan sifatnya Allah. Maknanya apa? Kalau kita dalam keadaan benar, ngomong benar, berucap benar, berperilaku benar, berpikir yang benar, itu artinya kita sedang dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita lagi ngomong benar itu berarti lesan kita ini lagi dijaga oleh Allah. Lesan kita ini lagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pikiran kita ini lagi benar, berarti di dalam akal kita, pikiran kita bersemayam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat Al-Haq. Ketika hati kita ini jernih, tidak punya prasangka buruk, tidak pernah suudzon, tidak ada rasa kebencian dalam hati, itu berarti hati kita lagi ada sifatnya Allah. Maknanya apa? Ketika kita dalam keadaan benar, itu kita lagi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha Al-Haq. Maka disebutkan di dalam ayat ini, Qul ja'al haq. Qul, katakan wahai Muhammad, ja'al haq. Ketika Al-Haq itu datang, kebenaran itu datang, sifat Allah itu datang, wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kebenaran itu sudah datang, maka yang batil itu tidak akan memulai, tidak akan muncul. Kalau hati kita ini diisi dengan sifat Allah, sabar, tawakal, ikhlas, itu penyakit-penyakit hati secara otomatis akan menyingkir. Kalau kita isi dengan kebaikan terus. Maka tadi bahwa Al-Haq, sifat Allah ini kita tanamkan terus di dalam hati kita. Jangan sampai kemudian hati kita, pikiran kita terpengaruh oleh kejahatan-kejahatan, oleh kejelekan-kejelekan. Makanya dalam ayat yang lain Allah sampaikan, Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika al-haq ini datang, wa zahaqal batil, maka kebatilan itu pasti akan minggir. Kebatilan itu pasti akan hilang. Tidak akan mungkin
Satu tempat itu diisi dengan dua sifat. Jadi kalau kita ini lagi benar nih, itu sifat yang jelek itu pasti hilang. Jadi pas lagi sabar, pas lagi ikhlas, tawakal pada Allah, itu sifat-sifat yang buruk langsung secara otomatis minggir. Makanya kalau kita ini lisan basah dengan kalimat thayyibah, lisan basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan itu langsung minggir, menjauh. Karena apa? Dua kutub sifat ini nggak akan menyatu. Sebaliknya demikian, kalau hati ini diliputi rasa dendam, diliputi rasa benci, diliputi rasa suudzon, was-was dan lain sebagainya, maka kebenaran ini susah untuk datang. Jadi hawanya itu ya sudah marah terus, muring-muringan. Dan ini adalah bibit daripada penyakit-penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Karena apa? Was-was tadi dipelihara terus, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, suudzon terus rasanya. Tidak ada rasa husnuzon, berbaik sangka. Makanya baik sangka itu, positive thinking harus senantiasa. Makanya dilatih terus oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kita supaya kita berperilaku positif dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara terapi. Seperti kemarin bahasan tentang al-qalb. Qalb itu kan tadi organ yang sangat vital, yang ini nggak pernah berhenti, yang kalau kemudian gerakan-gerakan daripada jantung kita ini nggak terkontrol, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang kita ini kagetan, mompa jantungnya ini terlalu kencang, sementara aliran-alirnya mungkin ada sumbatan, maka ini jadi bahaya. Tapi dengan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hasbunallah Ini kalimat thayyibah yang sebagai terapi. Karena Allah katakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah kita maknai betul, yakini betul, itu menjadikan obat sehingga hati menjadi tenang. Hati menjadi rileks. Ya Allah, ternyata Engkau yang Maha Suci. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini adalah kalimat yang disifati oleh Allah sebagai kalimatum baqiyah, kalimat keabadian.
Ini terapi. Maka kalau kita dalam keadaan galau, dalam keadaan susah, kemudian cepat dan lekas mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita, jantung kita jadi tenang, sehingga nggak kagetan. Ini al-haq. Dan al-haq ini sering juga disebut sebagai al-ma'ruf. Makanya ada kalimat amar ma'ruf nahi munkar. Al-haq ini dikatakan sebagai al-ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang dapat mudah untuk dikenali. Siapa saja orang itu pasti mengatakan hal yang sama. Itu namanya ma'ruf. Misalnya jujur. Orang jujur itu siapapun pasti senang terhadap orang jujur, meskipun dia dalam keadaan tidak jujur, tidak mau kemudian dibohongi. Orang yang bohong tidak mau dibohongi. Orang yang lagi dalam keadaan zalim itu juga tidak mau dizalimi. Artinya apa? Bahwa sifat-sifat yang baik, jujur, kemudian tawakal, ikhlas, itu adalah sifat-sifat yang ma'ruf siapa saja, baik dia itu beriman maupun belum beriman, orang itu sekolah maupun tidak, kalau terhadap sesuatu yang baik itu pasti senang. Ini namanya ma'ruf. Ma'ruf itu mudah untuk dikenali. Siapa saja, orang yang bodoh sekalipun pasti akan mengatakan hal yang sama. Kalau lomo itu baik, kalau medit itu tidak baik, kalau jujur itu baik, kalau bohong itu tidak baik, kalau membuli itu tidak baik, kalau menasehati itu baik. Itu namanya ma'ruf, itu al-haq. Jadi kalau al-haq itu datang, ma'ruf itu datang, maka wazahaqal batil, kebatilan itu pasti akan hilang dengan sendiri. Ini al-haq, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau al-haq itu datang, maka batil itu tidak akan memulai dan juga tidak akan mengulangi. Artinya tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Makanya munculkan terus rasa optimisme. Pagi-pagi ini kita kemudian sudah diajarkan rasa optimis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis sholat kita baca tasbih, habis sholat kita baca Quran. Itu optimisme. Karena apa? Al-Quran itu sumber optimisme. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakanlah, in dhalaltu, jika aku dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan sesat, fa innama adillu ala nafsi, maka sesungguhnya ketidakbaikan itu, kesesatan itu adalah dari diriku sendiri. Nah, ini sebuah etika. Kalau kita ini lagi salah, lagi dosa, lagi sesat, itu sandarkanlah dosa kita kepada diri kita sendiri. Ketika kita lagi salah, bahkan ketika kita lagi sakit, itu sakit jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi punya sifat al-haq. Jadi kalau kita sakit, kalau kita lagi salah, kalau kita lagi dosa, itu pasti atas kesalahan jeripayah diri kita sendiri. Ini etikanya. Meskipun semuanya itu skenario dari Allah, yang jalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mentakdirkan Allah,
tapi kita punya andil besar di dalam hal dosa, dalam hal maksiat, ataupun keburukan-keburukan yang lain, termasuk sakit. Maka sakit itu etikanya, ya Allah, saya diberikan sakit berarti ada yang salah dari aku. Mungkin cara makannya ini yang tidak terkontrol, semuanya wal-wal kedua, apapun dimakan. Enggak sandal, enggak aspal diun. Ini menjadikan kita kemudian tanpa kontrol. Yang haram, yang halal, yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk itu kemudian enggak terkontrol. Semuanya asal nafsu, mulut kita itu kemudian doyan dimakan. Padahal Allah sudah ngasih rambu-rambu, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan israf. Israf itu apa? Berlebihan. Ya berlebihan dari segi jumlah, juga berlebihan dari segi tadi sesuatu yang harusnya tidak boleh masuk ke dalam perut kita karena membahayakan, kemudian kita konsumsi. Makanya saking terus menerus dikonsumsi dalam waktu yang lama, akhirnya kita didatangkan oleh Allah sakit. Jadi kalau kita ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan dosa, dalam keadaan sesat, maka semua itu harus disandarkan kepada diri kita sendiri. Kita salahkan diri kita. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita mengakui tentang salah dan dosa dengan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi astaghfirullah, astaghfir ya Allah, ampunilah aku. Ini bentuknya adalah sebuah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalimat pujian itu sudah kalimat yang baku. Alhamdulillah, bukan hamidtu Allah. Bukan saya memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah diajarkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dalam masalah dosa, kesalahan, kemudian kita istighfar, itu kalimatnya adalah astagfirullah. Jadi pengakuan diri bahwa kita itu berdosa. Ikhtiraf, pengakuan diri terhadap dosa ini menjadi penting dan itu harus disandarkan kepada kita. Makanya ketika Nabiullah Adam alaihissalam itu digoda oleh iblis dan salah, itu beliau ngaku. Meskipun tadi salahnya Nabiullah Adam alaihissalam itu sebetulnya sudah skenarionya Allah, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Adam itu diskenariokan, direncanakan akan menjadi khalifatullah fil ardh. Sehingga kemudian skenarionya, caranya itu Nabi Adam itu ditakdir bersalah, supaya Allah ini ada alasan untuk mengusir Adam ini dari surga. Tapi meskipun yakin bahwa itu adalah takdirnya Allah, itu adalah tipu dayanya setan, tapi Nabiullah Adam alaihissalam mengaku bahwa itu adalah kesalahan dirinya. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian satu kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat pengakuan dosa, kesalahan. Rabbana zalamna, Rabbana duhai Tuhan kami, duhai Allah Subhanahu wa taala, zalamna anfusana, kami zalim ya Allah, kami durhaka ya Allah, kami maksiat ya Allah. Jadi ngaku bersalah ini penting. Jangan kemudian sudah salah nyalahkan Allah. Ya Allah, saya minum minuman ini kan karena sudah takdirmu. Sudah takdirnya Allah. Aneh. Meskipun semuanya adalah
takdirnya Allah, sudah qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita bisa memilih mana takdir yang baik, mana takdir yang buruk. Jadi takdir itu kita yang milih, meskipun Allah yang mentakdirkan. Seperti ketika sahabat Umar bin Khattab itu pada waktu ada pandemi. Jadi zaman dulu, zaman sahabat itu juga pernah ada pandemi. Nah, Umar bin Khattab ini ketika ada pandemi di suatu tempat, beliau yang asalnya itu mau datang ke sana, kemudian balik lagi. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai sahabat Umar, kenapa engkau kembali lagi? Apakah engkau takut terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan Allah kalau mentakdirkan bahwa engkau tidak terkena musibah, wabah, maka engkau tidak akan terkena." Apa jawaban sahabat Umar? "Saya memilih dari takdir yang satu kepada takdir yang lain." Jadi beliau itu kemudian memilih kalau dilanjutkan sampai ke tempat tujuan yang sedang ada wabah, musibah, maka boleh jadi akan tertularnya itu sangat mungkin. Tapi ketika kembali, maka dimungkinkan untuk menjauh, untuk supaya tidak tertular dari wabah, ini sangat mungkin. Makanya di dalam hal tadi, meskipun kedua-duanya ini adalah takdirnya Allah, takdir itu kita bisa memilih menjauh dari takdir yang jelek, memilih takdir yang baik. Seperti kita diberikan oleh Allah sakit, kita bisa memilih khiyar. Jadi dengan kita berobat, ikhtiar mencari pengobatan ke rumah sakit, datang ke dokter, itu namanya kita khiyar lagi mencari takdir yang baik. Ini Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, "Rabbana zolamna anfusana." Ya Allah, kami zolim ya Allah, kami durhaka ya Allah, kami salah. Pengakuan salah ini yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bertaubat. Karena syarat daripada taubat itu adalah mengaku diri bahwa dirinya sedang dalam keadaan salah dan dosa. Kalau orang sudah salah, sudah dosa, kemudian gak ngaku, malah cari-cari pembenaran, nyalah ke orang lain, bahkan nyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang belum dikatakan sebagai orang yang taubat. Meskipun mengucapkan istighfar, tapi dia merasa benar. Ya Allah, saya kan gak salah apa-apa, kok dikasih sakit. Saya kan gak salah apa-apa, kemudian nyari-nyari pembenaran terus. Maka contoh dari Nabiullah Adam bahwa orang yang baik itu adalah orang yang merasa salah, kemudian minta ampun kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ditimpa apapun kejelekan, kesesatan, sakit dan lain sebagainya, maka sandarkanlah ala nafsi bahwa itu semua adalah karena ulahnya kita. Sebaliknya, wa ini tadaitu fi ma yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Wa ini tadaitu, dan jika aku mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu harus disandarkan fa bima yuhi ilayya rabbi. Sesungguhnya petunjuk itu, kesehatan itu, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini etikanya. Jadi etikanya kebaikan harus disandarkan pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini, pagi ini kok gampang untuk ngaji,
kok gampang untuk sholat, rasanya ringan. Maka kita sandarkan kepada Allah bahwa Allah lagi hadir di dalam hati kita, Allah lagi hadir di dalam pikiran kita. Maka jaga terus kebersamaan kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian diisi lagi oleh setan, dihembus-hembusi lagi oleh setan dengan tadi al-batil. Al-batil itu makna atau bahasa lainnya adalah al-munkar. Munkar itu yang pikiran itu enggak nerima, logikanya itu enggak diterima oleh akal sehat. Itu namanya munkar. Munkar adalah sesuatu yang dibenci. Meskipun orang jahat terhadap kejelekan itu pasti membenci. Tidak ada kejelekan yang kemudian disepakati menjadi kebaikan. Tidak ada kebaikan juga yang disepakati menjadi kejelekan. Jadi itu ada mutafarik yang jelas. Baik itu juga ada pembatasnya, jelek itu juga ada pembatasnya. Makanya dua-duanya ini ketika dalam keadaan jelek kita sandarkan bahwa itu datangnya dari kita. Kalau kebaikan, hidayah, fa bima yuhi ilayya rabbi, itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup dengan sifat Allah, innahu sami'un qarib. Ini yang harus kemudian kita rasakan betul. Innahu, sesungguhnya Allah, sami'un, zat yang maha mendengar. Pendengarannya Allah tidak membutuhkan telinga. Pendengarannya Allah itu tidak membutuhkan alat. Dan pendengarannya Allah itu tidak hanya yang zahir saja, tapi sesuatu yang kita ini kerentekkan di dalam hati, kita bisikan dalam hati, itu juga Allah sami'un, zat yang maha mendengar. Jadi rintihan kita terhadap apapun, misalnya ya Allah kita ngerentes terhadap kondisi kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, kemudian hati kita ini mengadu kepada Allah. Meskipun masih di dalam hati pengaduan kita, ini Allah maha mendengar. Maka meskipun baru di dalam hati, jaga betul. Dijaga hatinya, jangan sampai tadi keluar suudzon kepada Allah. Suudzon itu munculnya kan dalam hati. Apalagi sampai dilisankan, apalagi sampai diucapkan. Mengucap kemudian tidak menerima takdirnya Allah, kemudian dia ceritakan kepada orang lain, ini sudah sesuatu yang sangat dibenci. Wong baru di dalam hati saja kerentak suudzon, berburuk sangka sama Allah, Allah maha mendengar. Makanya untuk menghilangkan prasangka yang buruk tadi, terapinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Jangan sampai ada waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan yang sangat lembut, yang datangnya itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Kadang-kadang dibisiki oleh teman macam-macam, kelihatannya baik, tapi menjadikan hati ini kemudian goncang, jadi ragu. Apalagi bisikan-bisikan setan yang sangat lembut, kadang-kadang tidak terasa. Makanya disunnahkan dalam keadaan apapun kita ta'awudz. Ta'awudz itu bisa membaca surat ta'awudzatain. Ada surat yang disebut sebagai surat perlindungan, surat yang jadi tameng, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini surat yang luar biasa. Ini sebetulnya surat yang jadi vaksin kita. Jadi kalau pandemi kemarin ada corona, vaksinnya disuntik dengan vaksin sampai 3 kali sampai booster. Kita sebetulnya sudah diberikan vaksin oleh Allah. Namanya surat Ta'awudzatain, surat perlindungan. Hafal bunyi? Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu surat kalau kita sering baca, mau tidur baca, habis tidur baca, habis sholat baca, dalam segala kesempatan baca, mau buka warung, buka usaha baca. Itu insya Allah akan terbebas dari sihir-sihir, dari orang yang jahat, dari orang yang gak baik. Ini kemudian dieliminir, dijaga, dikasih tameng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu bapaknya mau kerja dibacakan surat itu, insya Allah di perjalanan diberikan rasa aman. Jadi aman dari bahaya di jalan, aman dari sikutan-sikutan temannya, aman dari fitnah-fitnah. Anak kita ketika mau sekolah dibacakan itu surat Al-Falaq, surat An-Nas. Insya Allah di jalan lancar, aman, tidak ada aral. Di sekolah juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini adalah vaksin dari Allah yang luar biasa. Syukur dimaknai betul. Apa yang kita minta dalam surat Ta'awudzatain itu betul-betul kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, mohon untuk dijaga dari hasudnya orang lain. Hasud itu bahaya sekali. Kadang-kadang kita ini lagi baik, tapi gara-gara ada orang hasud, kemudian memfitnah, kemudian macam-macam. Ini jadi kita kadang sampai hasudnya orang menjadikan orang lain kemudian jadi celaka. Ini bahaya. Makanya Allah yang punya sifat sami', maha mendengar, kita sampaikan kepada Allah, meskipun sampaikan itu masih dalam hati. Kemudian Allah juga punya sifat qaribun, maha dekat. Nah ini yang harus kita rasakan betul. Allah punya sifat qarib, wa huwa innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar, dan sesungguhnya Allah zat yang maha dekat. Kita kadang-kadang tidak merasa dekat dengan Allah, padahal Allah itu sangat dekat dengan kita. Makanya untuk menghadirkan rasa dekatnya Allah, supaya kita ini merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rasulullah SAW sampaikan ada sifat yang namanya ada ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi sifat ihsan itu adalah rasa bahwa kita itu seolah-olah melihat Allah betul, merasa diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya sifat tadi merasa dekat dengan Allah, zat yang maha qarib, zat yang maha dekat, maka selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita itu mau berbuat jelek, itu rasanya malu. Ada CCTV dari Allah. Allah maha melihat, Allah maha dekat dengan kita. Hingga ada pengawasan dari Allah. Kita mau zalim ya malu, mau berbohong ya malu, mau kemudian maksiat malu. Ini dari hasil kita memahami dan waspada terhadap sifat Allah, bahwa Allah maha mendengar, Allah maha dekat dengan kita. Mudah-mudahan kedekatan kita menjadikan kita dekat
dengan Allah di surganya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.